Di durasi page kali ini kita bakal bahas tentang learning by doing dan hubungannya dengan 3 slogan keren dari 3 brand yang menurut gue punya porsi besar dari seni learning by doing. Jangan kemana-mana. Halo teman-teman, kenalin gue Kinan dari Durasi. Kalau lo baru di sini, coba consider untuk subscribe, like, share, atau apapun. Kali ini kita bakal bahas 3 slogan powerful dari Tokopedia, Nike, dan Nivea Men. Tapi kita nggak bakal bahas dari sisi brandingnya. Dan presentasi ini didesain buat lo yang pengen tahu perspektif lain tentang the art of learning by doing. Gue resmi masuk ke dunia teknologi waktu perusahaan tempat gue bekerja yang dulu akhirnya resmi untuk hanya berfokus di dunia UI UX dan technology development doang. Dan di situ gue mulai terpapar dengan istilah ini, fail fast, succeed faster. Dan menurut gue, jujur, ini menarik banget. Simply karena gue percaya dengan ruang dan waktu, sisi lain dan waktu. Panjang, pendek, tinggi, rendah, besar, kecil, lahir, mati, berguna, useless, berhasil, dan gagal. Sisi lain ini berhasil dan gagal ini bakal dialami oleh setiap manusia, setiap entitas. Berarti, sisi lain tersebut bakal muncul pada waktunya. Di momen A, di kegiatan A, kita berhasil untuk melakukan sesuatu. Tapi di momen lain, di kegiatan lain, di aktivitas lain, di environment lain, mungkin kita fail. Dan si fail fast, succeed faster ini punya makna kayak gini kalau buat gue. Karena ada waktu munculnya, berarti kita semua jatuhnya punya jatah berhasil dan jatah gagal. Terlepas dari seberapa banyak stoknya dan seberapa lama masa berlakunya, masa berlangsungnya, tapi semakin cepat kita menghabiskan, memakai, menggunakan, mengeluarkan stok jatah gagalnya, berarti semakin dekatlah, semakin cepatlah kita akan bertemu dengan jatah berhasilnya. Michael Jordan, dia missed 9.000 shot. Dia kalah hampir di 300 pertandingan. Dia dipercaya 26 kali buat ambil winning shot, tapi dia fail. Tapi dia lakuin itu terus. Dia fail, dia improve, fail, improve, fail, improve. Sampai akhirnya hasilnya getting better dan ya sekarang jadi legend. Ini sama dengan apa yang ada di bidang pekerjaan gue. Gue adalah pekerja di bidang UX, di produk. Prototype tahu ya? Prototype bisa dibilang adalah produk yang menyerupai produk aslinya. Jadi sebelum dibikin produk aslinya, yang dibikin tuh prototipe dulu, biar nggak buang-buang duit udah production, tapi nggak works. Jadi better bikin prototype dulu, cari tahu kan, gitu. Nah, di bidang gue ada yang namanya usability testing. Apa itu? Usability testing adalah satu metode, sebuah tes yang dilakukan terhadap si prototype tersebut dengan tujuan untuk mencari findings, mencari insights. Jadi kita bisa bikin learning and recommendation untuk improve prototype-nya jadi lebih bagus, jadi better. Bikin prototipenya, tes, improve, tes, improve, tes, improve, tes, improve, sampai pada batas waktu yang udah ditentuin. Dan ketika ini prototipenya di-develop untuk jadi satu produk utuh, produk ini udah berasal dari prototype yang udah dites sebelumnya, udah ada learning dan recommendation-nya. Dan itu adalah ya learning by doing. Dengan kita melakukan, dengan kita membuat prototype, kita lagi learning by doing, kita improve di tengah jalan. Kita bikin rumah pasir waktu lagi di pantai. Kita nggak menghabiskan waktu puluhan jam untuk belajar cari tahu berapa bobot pasir yang diperluin untuk bikin rumah pasir ukuran 1x1 meter. Yang kita lakuin apa? Yang kita lakuin adalah kita ambil skopnya, kita jalan, kita duduk di pantai, kita langsung gali pasirnya, kita langsung bikin. Kalau ada roboh, ya kita cari di mana failnya, kita cari tahu di mana lubangnya yang nggak kokohnya. Disitulah kita bangun lagi sampai akhirnya jadi. Dan itu juga kita lagi learning by doing. That's why mulai aja dulu yang diusung Tokopedia adalah salah satu prinsip yang dibutuhin untuk learning by doing. Karena kita perlu untuk mulai dulu. Barulah kita bisa ngetes mana yang works, mana yang nggak works. Dan dari situlah kita tahu learning and recommendation-nya. Dari situlah kita tahu mana yang harus diimprove gitu.
Tapi mulai aja dulu ini bukan berarti misalnya kita mau bikin brand, nggak berarti kita langsung buka marketplace, kita langsung beli semua barangnya. Tentu kita harus punya plan dulu, fail to plan, plan to fail. Nah, dan bikin plan pun juga jatuhnya adalah action juga. Kita di kasur misalnya. Di kasur kita mulai mikirin nama brandnya apa ya. Ya tapi juga nggak berhenti di situ doang, harus dilanjut terus. Setelah tahu nama brandnya, setelah punya opsi untuk nama brandnya, kita cari produk yang kita mau bikin ini apa. Misalnya minuman botol. Berarti kita harus tahu botol apa yang perlu kita cari, spesifikasinya seperti apa, tebelnya seberapa, kualitasnya apa, bahan botolnya apa, harga yang sesuai kualitas ini berapa, dan carinya di mana. Kurang lebih yang kayak gitu. Dan kalau misalnya kita langsung main beli aja semua barang-barangnya, ya kemungkinan besar semua barang itu akan mubazir karena mungkin ya kemungkinan besar nggak sesuai kebutuhan. Tapi kalau kita udah terbiasa, kita udah sering buat bikin brand minuman, once kita mau bikin lagi brand minuman yang lain, mungkin kita akan terlihat kayak nggak bikin plan. Padahal sebenarnya ya karena kita udah punya experience bikin brand minuman sebelumnya, jadi kita udah tahu cari botolnya di mana, bahan botol yang diperluin tuh apa, ukurannya yang berapa, tebelnya yang segimana. Itu kita udah in the back of our mind duluan, tanpa kita harus bikin plan lagi ketika kita mau bikin another brand minuman lagi. Dan sebenarnya otak kita itu mempelajari pattern. Makin sering kita ngeliat atau experiencing pattern tersebut, makin cepatlah otak kita untuk execute the next thing. The moment kita ngambil skop di pantai tadi, tanpa harus bikin plan di spreadsheet, pastinya itu ya terjadi karena kita udah tahu, ya begitu cara bangun rumah pasir di pantai. Jadi terlihat kayak nggak pakai plan, padahal kita udah tahu. Ya mungkin dulu-dulu kita udah sering atau kita udah pernah nonton orang-orang di pantai, kita udah pernah liatin mereka yang kayak gitu. Di kantor, pertama kali misalnya lo diminta untuk facilitate workshop. Kalau pertama kali tentunya lo harus punya checklist supaya nggak mengacaukan workshop kali ini gitu. Lo harus punya checklist siapa aja pesertanya, apa aja bahan-bahan materi yang perlu disiapin dan dikasih ke mereka, ke peserta-pesertanya. Kalau harus presentasi, apa yang harus di-present, siapa yang bakal present, pakai apa presentnya. Kalau harus proaktif, berarti lo harus punya stok pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan lo nanti udah dipakai, just in case, lo berarti harus punya skill atau cari tahu cara untuk follow up questions. Tapi kalau lo udah terbiasa untuk facilitate workshop, mungkin plan yang lo lakuin itu nggak se-heavy kayak pertama kali lo bikin lo facilitate workshop kayak gitu. Ketika lo udah terbiasa, sisanya itu udah tinggal improvisasi doang. Kalau lo asal-asalan facilitate meeting, ya lo siap-siap dimarahin sama bos kecuali bos lo udah CS dan dia siap nge-backup lo kapanpun dan di situasi apapun. Tapi itu pun juga part of learning by doing. Dan si learning by doing ini juga butuh spirit just do it dari Nike. Apapun yang kita suka, yang kita passionate, di sini please bedain passion dan temporary excitement ya. Dan itu make sense, niatnya nggak jahat, nggak melanggar apapun, just do it. Di dalam perjalanannya lah kita berproses, kita improve. Termasuk kayak bikin plan tadi. Ketika kita dimarahin sama bos, kok plannya nggak strong misalnya, kok plannya bolong-bolong, part ini nggak ada, tentang ini nggak ada gitu. Ya itu kan lag berarti, tapi ya itu tinggal diimprove berarti. Tapi kita tahu apa yang harus diimprove setelah kita decide untuk bikin si plannya, walaupun kita dimarahin akhirnya gitu. Dan ya ini balik lagi ke diri masing-masing. Semua yang kita lakuin itu tergantung dari goal kita, objektif kita, either panjang atau pendek. Panjang visi kita, mimpi kita, cita-cita. Kalau pendek mungkin lebih ke milestone atau daily, weekly to-do list-nya gitu. So it starts with you. Apakah kita mau siap bisa untuk ribet di perjalanan karena kita harus improve, karena kita harus ya berproses. Apakah kita mau let go, apakah kita mau untuk legowo waktu ada orang lain yang kasih feedback, kasih kita masukan tapi ngomongnya nggak enak, atau kita pernah nyakitin dia jadi nyakitin balik misalnya kayak gitu. Kita mau atau enggak, tergantung dari sejauh apa kita bisa mentolerate keadaan waktu kita lagi learning by doing. Mbak-mbak ini di kantor ditanya, kapan siap jadi manajer? Dalam lubuk hatinya dia anjrit mau banget gitu. Tapi pas dikasih tahu pro cons-nya jadi manajer, yang dijawab adalah ini. Aduh serem, 3 bulan lagi gimana pak? Saya ambil online course dulu how to be a manager. Life outside school doesn't wait. Opportunity kayak gini pasti bakal dioper ke
orang lain yang siap ambil, siap nggak siap mau ambil gitu. Dan kalau pertimbangannya sebenarnya udah dihitung, nggak ada yang bertentangan dengan prinsip kita, value kita, belief kita misalnya, dan masih bisa ditolerate lah gitu. Sebenarnya ya go aja, ambil aja. Di tengah jalan lah kita berproses, kita learning by doing, kita improve based on feedback, based on masukan yang kita dapat dari orang lain, dari apapun yang masuk ke kita, dari termasuk juga dari self assessment, refleksi diri kita sendiri. Kita nggak berhenti untuk iterate, dan setelah kita ngejalanin beberapa waktu, barulah kita judge apakah ini emang buat kita, cocok buat kita, cocok sama hidup yang mau kita bangun caranya misalnya. Tapi at least kita udah coba, dan kita udah dapat pengalaman baru, udah dapat pelajaran baru. Disitulah kita sebenarnya udah lebih maju. So, menurut gue ketiga slogan itu merupakan beberapa prinsip yang fundamentally punya porsi besar banget dalam seni learning by doing. Dan kita bakal dapat banyak banget pelajaran how to ngeplan, how to execute, dan how to improve ketika kita benar-benar learning by doing. Thank you.